Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil waktu untuk saat teduh. Kita merenungkan setiap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Pemimpin kita dari Mazmur 84 ayat 5 sampai 6. Mazmur 84 ayat 5 sampai 6. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Amin. Firman Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan hati kita akan mengangkat pujian hanya oleh darah Yesus dari PPK nomor 106. Sepanjang minggu ini dapat kami lalui, dapat kami lewati semua karena pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pada saat ini Tuhan kami bisa beribadah kepada-Mu. Itu semua karena Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap kami jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada tetap merasakan damai sejahtera anugerah daripada Tuhan, mengalami lawatan daripada Tuhan.
Bapa, pada saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan tetap berikan kami hati, kerinduan untuk sungguh-sungguh datang kepadamu ya Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan dapat berkenan berbau harum di hadapanmu ya Bapa. Berkati kami, berkati puji-pujian kami ya Bapa. Segala kuasa-kuasa yang tidak senang melihat kami tolak, kami thanking di dalam nama Yesus. Kiranya ibadah ini dapat berjalan sesuai seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kami, terlebih khusus firman Tuhan yang akan disampaikan dalam ibadah ini. Tuhan terus memberkati, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, saya undang kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya GI Bambang Susianto SPH. Sebelumnya kita mengangkat pujian Karena Salibmu Ku Hidup. Kita ulangi pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidup.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Haleluya. Saya menyapa dari tempat ini, Shalom. Halo Ayai, ni hao. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa saya dan saudara boleh terus menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, untuk kasih setiamu sungguh nyata kami alami dalam hidup ini. Terima kasih kesempatan yang indah ini, kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh sungguh-sungguh datang memuliakan nama-Mu. Sungguh-sungguh boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Terlebih daripada itu, hati pikiran kami, Engkau kuduskan telinga kami juga Bapa, supaya boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh juga. Kuasai hati pikiran kami, sehingga kami bukan sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati hamba-Mu di dalam keterbatasan. Biarkanlah Tuhan hamba boleh menyampaikan suara isi hati yang daripada Tuhan saja sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan siap ditegur, diajar oleh firman Tuhan. Bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sapa sekali lagi ya supaya lebih semangat ya. Shalom. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Betul bukan bahwa kasih Yesus Kristus itu sepanjang masa? Amin. Boleh katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Ya. Kasih Yesus itu sepanjang masa, dari dulu, sekarang, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah untuk melepaskan tangannya menggandeng saya dan saudara. Melepaskan tangannya untuk menuntun saya dan saudara menjalani hari-hari dan kehidupan ini. Saudara, mungkin karena adanya virus corona begitu ya, setiap kita pasti punya namanya pergumulan. Tetapi saya ingin menyampaikan dari tempat ini, bawa pergumulan saudara kepada Tuhan. Pak Bambang, kita nggak perlu minta sama Tuhan, nggak perlu sampaikan kepada Tuhan. Tuhan kan sudah tahu. Ya betul. Ya, Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan. Bahkan belum diucapkan pun Tuhan sudah tahu. Mas Benar mengatakan seperti itu. Ya, tetapi Tuhan juga mau melihat sikap hati kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan yang daripada Tuhan? Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, kita semakin menyadari kita ini tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kita ini tidak mampu dan tidak bisa apa-apa. Biarkanlah Tuhan yang berdaulat seutuhnya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mari kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius, Perjanjian Baru ya. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23 saja. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Saya rindu ini firman Tuhan boleh kita baca secara bergantian Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari saat ini berada. Begini bunyi firman Tuhan, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kita baca bersama. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan terlebih daripada itu, kita yang terus dengan pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang indah ini saya memberikan tema menjadi pelaku firman. Ya, ini adalah satu bagian dari almanak Gereja Metodis, bahwa kesempatan yang indah ini setiap hamba-hamba Tuhan boleh menyampaikan dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 ya, dan seterusnya. Menjadi pelaku firman. Timbul satu pertanyaan yang penting, saudaraku. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman itu? Dalam kehidupan dan keseharian kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Sudah menjadi berkat yang mungkin bos jadi berkat buat karyawannya? Yang mungkin orang tua boleh menjadi berkat untuk anak-anaknya atau cucunya? Ya. Yang para suami boleh sudah menjadi berkat bagi istri dan anak-anaknya. Demikian juga bagi ibu-ibu menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya. Terlebih daripada itu, apakah kita sudah menjadi berkat dan terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetangga lingkungan kita, atau di mana saja kita boleh menjadi berkat? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi pelaku firman. Tuhan rindu saya dan saudara ini bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Dia. Ya. Kita boleh bertumbuh di dalam Dia, boleh berbuah di dalam Dia. Dan Yesus Kristus juga selalu rindu supaya hidup saya dan saudara ini semakin hari, bukan semakin buruk yang pastinya, tetapi semakin mengalami namanya pembaharuan di dalam hidup ini. Semakin meningkat pengenalan pribadi saya dan saudara kepada Yesus Kristus dan percaya seutuhnya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan penolong, sebagai Tuhan yang membawa pengharapan, sebagai Tuhan yang memberikan jaminan, terlebih daripada itu, yang memberikan keselamatan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan rindu supaya hidup saya dan saudara di dalam kekudusannya, saudaraku, menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara, kalau kita membaca dari bagian pasal yang ke-7 ini ya, ini adalah merupakan pesan penting dari mana ini diucapkan dari khotbahnya Yesus, saat khotbahnya Yesus di bukit ya. Jadi ini mendekati kalimat-kalimat mau selesainya Tuhan Yesus khotbah di bukit kan seperti itu. Jadi ini adalah pesan yang penting sekali. Orang percaya begitu ya, yang mungkin takut atau mungkin sedikit kurang paham ketika membaca ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Iya. Mengapa? Iya. Tuhan Yesus kok mengatakan hal sedemikian rupa? Apa maksudnya Yesus? Saya menyampaikan dari tempat ini, saudaraku, jangan gagal paham dulu, ya. Mari kita bersama kesempatan yang indah ini boleh mencermati, boleh bersama belajar apa maksud dari ucapan Yesus tersebut. Ya, kenapa Yesus harus mengatakan hal itu? Kepada siapa
Yesus menyatakan hal itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pemahaman ini sempat menjadi kontradiksi begitu ya dengan ucapan Paulus dari Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Coba terlebih dahulu kita buka. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Saya bilang boleh minta tolong dibacakan. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Boleh Bapak Ibu bersama dibaca. 1, 2, 3, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu bisa simak. Saya akan baca lagi, saudara. Ya. Ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ini satu pernyataan yang luar biasa yang diungkapkan oleh siapa? Paulus. Kita boleh tahu bagaimana perjalanan hidup Paulus yang sebelumnya adalah Saulus menjadi seorang yang sangat menentang ajaran Yesus Kristus. Tetapi kita boleh tahu bagaimana kehidupannya diubahkan oleh Dia, Yesus Kristus, yang secara pribadi memberikan perubahan dalam hidup Saulus tersebut, sehingga ia percaya kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, kalau kita melihat dari kalimat yang dikatakan oleh Paulus tadi, saudaraku, mungkin kita sedikit bimbang, ya. Mungkin ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sedikit bimbang begitu memahaminya. Mana nih kalimat yang benar? Yang benar yang dimaksud Yesus atau Paulus? Bagaimana pengakuannya Paulus dan bagaimana pendapatnya Yesus? Mungkin ada orang yang mempersalahkan seperti itu, ya. Saudara, kesempatan ini saya ingin memberikan pencerahan, ya, bahwa semuanya itu benar, ya. Perlu kita tahu bahwa ada simetri yang indah dari ucapan Yesus dan Paulus. Pertama, karena Paulus bicara tentang domba. Domba yang sebenarnya adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang rela mati di atas kayu salib menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita orang-orang berdosa ini. Sementara kalau kita melihat dari kontekstual yang diajarkan Tuhan Yesus pada akhir khotbahnya di bukit pasal yang ke-7 tadi, saudaraku, Yesus bicara tentang ayat yang ke-15 tadi, saudaraku. Berbicara tentang apa, saudaraku? Serigala. Yang sebenarnya serigala itu pemahamannya adalah siapa, saudaraku? Nabi-nabi palsu. Jadi saudara, kita bisa melihat serigala dan domba. Mana yang lebih lemah lembut? Pasti domba. Jadi saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, pemahaman ini cukup jelas, ya. Bagaimana Yesus Kristus memberikan pengajaran pada waktu itu saat khotbahnya di bukit, saudaraku. Ayat yang ke-15 dengan tegas, Yesus mengatakan, waspada. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kalimat ataupun kata waspadalah, ini kan sebuah teguran. Ya. Betul tidak? Selain itu sebuah sapaan, atau mungkin dalam bentuk peringatan. Atau lebih daripada itu, saudaraku, sebagai bentuk perhatian kasih sayangnya Yesus Kristus kepada kita ini, anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Dia, supaya kita lebih waspada menghadapi kehidupan ini. Ayat yang ke-15 tadi di sana dikatakan apa, saudara? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti apa? Seperti domba, kelihatannya baik-baik, ya. Tetapi yang sebenarnya beliau adalah apa? Serigala yang buas. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, terus nanti kita akan mempelajari, ya, kalimat-kalimat ini. Nabi-nabi palsu yang menyamar, hati-hati. Kehidupan saat ini semakin keras, ya.
Banyak orang yang mencari jati dirinya, memperkenalkan Tuhan Yesus dengan cara yang salah. Saudara, banyak nabi-nabi palsu yang hanya ingin dilihat oleh orang-orang di luar sana. Saya melakukan ini, saya melakukan hal itu, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saudara, ayat yang ke-16, kalau kita boleh membahas kembali dari satu bagian firman Tuhan ini ya. Bagaimana di sana dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Cukup jelas berarti ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Maksud Yesus, saudaraku, kualitas hidup orang percaya itu akan lebih menonjol dan kelihatan. Kualitas kehidupan kita anak-anak Tuhan, kalau kita mengenal Yesus Kristus, kita akan menjadi cermin dan orang di luar sana akan tahu siapa Tuhannya orang itu. Siapa Tuhannya orang itu. Siapa Tuhannya orang itu. Ya contoh, seperti Yesus juga angkat perumpamaan di saudara-saudara. Kalau pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Betul tidak saudara? Atau sebaliknya saudaraku. Iya. Pohon yang baik menghasilkan yang tidak baik, tidak mungkin. Jadi saudaraku, cukup jelas bagaimana Yesus Kristus menjelaskan satu perumpamaan yang luar biasa. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Saudara, gimana supaya orang di luar sana mengenal Tuhan yang kita percaya Yesus Kristus? Melalui kita lah. Melalui kehidupan kita lah saudara. Kalau saya dan saudara bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup di dalam kasih saudaraku, pengampunan, hidup di dalam kekudusan, menjadi berkat, menjadi terang, ramah, menunjukkan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita saudaraku. Saya percaya mereka akan mengenal siapa Tuhan kita. Mereka akan melihat orang ini buahnya dari siapa. Pohonnya siapa sih? Tetapi kalau kita sebagai orang-orang percaya yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, kita lalai menjalani hari dan kehidupan kita. Kita terlena dengan keinginan-keinginan daging dan kehidupan yang ada di dunia ini saudaraku. Dan kita percaya kepada ajaran-ajaran yang sesat, nabi palsu saudaraku. Kita tidak akan menerima namanya keselamatan. Dan orang-orang di luar sana yang pastinya akan melihat keburukan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayat yang ke-17. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maksudnya, Yesus rindu supaya saya dan saudara sungguh-sungguh kenal Dia. Yesus rindu supaya saya dan saudara sungguh-sungguh, bukan sekedar kenal secara teori, tetapi tinggal maksudnya menjadi pelaku akan firman itu. Kapan menjadi pelaku firman itu? Apakah di saat nanti sudah akhir zaman? Sudah mau mendekati hari kiamat, kita baru menjadi pelaku firman dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan? Terlambat sudah. Saat ini. Saya ulangi kembali lagi saudara. Saat ini. Apakah saya dan saudara siap dan sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya sedang tidak menyombongkan diri. Memang hamba Tuhan ngomongnya begitu-begitu. Kalau berbicara tentang keselamatan, kita bersama menerima keselamatan. Pendeta hanya sekedar titel saja. Keselamatan itu diterima, dialami oleh orang percaya kepada Yesus Kristus, bertobat kepada Yesus Kristus, hidup di dalam kekudusan dan pertobatan, pembaharuan. Sama aja. Maka daripada itu saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita harus siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana kalau kita saat ini sungguh-sungguh mengenal Yesus dan tinggal di dalam Yesus, hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam kekudusan? Saya percaya bahwa kelak kita akan menerima namanya hidup yang kekal. Keselamatan yang bersama-sama kita akan alami ketika kita tinggal di dalam Yesus. Tinggal loh ya, bukan hanya sekedar kenal,
tetapi tinggal di dalam Yesus. Kalau sudah kenal tinggal di dalam Yesus Kristus, ada badai sebesar apapun, ada masalah sebesar apapun, ada tantangan sebesar apapun dalam hidup saya dan saudara, kita tidak pernah merasa takut. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Setiap saat kita dituntun untuk melangkahkan kehidupan saya dan saudara bersama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ayat yang ke-21 ini menjadi satu kalimat favorit saya, begitu ya. Ya. Yesus mengatakan, apa ayat yang ke-21? Yuk kita buka Alkitab kita kembali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sudah sedikit lagi mendekati penjelasan pada ayat yang ke-22 sampai 23. Ini biasanya menjadi pro kontra gitu ya. Salah orang-orang percaya memahaminya sehingga takut untuk memahami firman Tuhan ini. Maksudnya apa kata-kata Yesus? Yesus mengatakan, saudaraku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka atau melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yesus rindu, saudaraku, betul-betul saya dan saudara, orang yang mengenal dia itu menjadi pelaku, menjadi pengajar, menjadi pendidik, menjadi orang yang berdampak, saudara. Sehingga kita boleh memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tak heran kalau gereja, maaf kata saya harus menyampaikan seperti itu, masih banyak bangku-bangku yang kosong. Kenapa? Karena kurangnya keterbebanan setiap kita orang percaya. Pemikirannya masih mungkin, itu tugasnya Pak Pendeta, itu tugasnya penginjil, itu tugasnya misionaris, itu tugasnya para bagian misi-misi, komisi misi. Tidak. Ini tugas kita bersama. Maukah kita menjadi pelaku-pelaku firman itu, saudara? Sehingga kita boleh sungguh-sungguh dikenal siapa pohon kehidupan kita. Siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan rindu, saudaraku, dengan cara serius melihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mau tinggal di dalam Dia, ya, menjadi pelaku menunjukkan kasih Kristus dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayat yang ke-22 mengatakan, mengapa Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku. Wow. Ini satu bagian firman Tuhan yang luar biasa begitu ya, sedikit menakutkan. Loh, kenapa kok Tuhan mengatakan seperti itu? Ya. Kenapa? Apa maksudnya Tuhan mengatakan seperti itu? Ya. Sekalipun pada akhir-akhirnya, saya belum menjelaskannya, akhir-akhirnya nanti ada yang mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah berkorban demi nama-Mu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi nama-Mu? Simpel pertanyaannya. Sudah kau betul-betul kenal belum saya? Sudah kau betul-betul tinggal belum dalam saya? Gitu, saudara. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kembali kalau kita memahami ayat yang ke-22 sampai 23, di sini Yesus Kristus sebenarnya menjelaskan pada hari terakhir. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Garis kalimat ini, saudaraku, pada hari terakhir. Berarti pernyataannya seperti ini, saudaraku, yang perlu kita ingat bersama, saudaraku, bahwa hari ini, saat ini, ya, mungkin banyak orang tidak mau mengakui dan percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini, saat ini. Lalu bagaimana nanti kalau sudah terjadi penghakiman? Hari terakhir.
seperti itu, saudara. Ya. Tapi pada saatnya nanti hari penghakiman, saudaraku, saat bangsa dikumpulkan di hadapannya, saudaraku, hadapan Tuhan Allah Yesus Kristus, ya, Yesus memisahkan antara domba-dombanya, kita orang-orang percaya, dengan dari antara serigala, orang-orang yang tidak percaya. Pada hari itu, saudaraku, semua umat akan bertelut, saudaraku, dan setiap mulut akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau orang Jawa istilahnya itu sudah kaset, sudah terlanjur. Ya. Kalau sudah tiba waktunya hari Tuhan, baru kau mau mengakui Tuhan, aku sudah bertobat ini. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sudah sungguh tahu kehidupan kita sebelumnya. Makanya ada istilah penyesalan itu selalu datangnya akhir. Saya menyampaikan dari tempat ini, saudaraku, ya, Tuhan sungguh tahu kualitas kita, hidup iman percaya kita, orang-orang percaya, apakah kita sungguh-sungguh percaya dan tinggal di dalam Yesus Kristus atau tidak. Saat ini, bukan nanti ketika mendekati akhir zaman atau hari terakhir. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya, Tuhan bukanlah tipikal Tuhan yang sembarangan, yang ketika orang mau datang butuh baru mau datang. Ketika happy-happy, tidak ada masalah, lupa Tuhan. Tuhan tidak mau punya umat, punya anak-anak yang seperti itu. Dalam segala situasi, kondisi, kehidupan saat ini kekal, seterusnya sampai pada akhirnya kita sudah mengenal Dia dan sudah tinggal di dalam Dia. Itulah yang diinginkan Yesus. Jangan seperti nabi-nabi yang kelihatan seperti domba elok, menyamar itu, saudara. Kita kelihatan baik, sopan, tetapi kehidupannya tidak jadi berkat, tidak mengenal dan tidak tinggal dalam Yesus Kristus. Sama aja. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya rindu biarkan ini menjadi sungguh perenungan kita bersama. Sudahkah aku mengenal Yesus dengan sungguh? Sudahkah aku menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dengan sungguh-sungguh? Sudahkah aku hidup di dalam kekudusan? Sudahkah aku bertumbuh di dalam Dia? Sudahkah orang-orang di luar sana melihat siapa pohon kehidupanku? Mari kita renungkan bersama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pelajaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Menegur kami, mengingatkan kami, menyapa kami Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang menerima penebusan keselamatan daripada-Mu ini, kami bukan hanya sekedar mengenal Engkau secara teori Tuhan, tetapi ajarilah kami rindu supaya mengenal Engkau dan tinggal di dalam Engkau dengan sungguh-sungguh, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau tidak senang dengan orang-orang yang kemudian hari ketika mendekati akhir zaman baru berseru kepada Engkau, sementara kehidupan yang sebelumnya mereka menjadi orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Kami rindu pelajaran firman-Mu ini menjadi suatu perenungan yang luar biasa dalam hidup kami saat ini. Dan kami rindu hidup kami diubahkan oleh Engkau. Oh Roh Kudus, tuntunlah kami supaya kami sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan tempat ini usaha diberkati, pekerjaan diberkati, keluarga diberkati, hidup anak cucu diberkati, rumah tangga diberkati dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit seperti Bapak Wice, Bapak Nansan, Bapak Edi, pemulihan Ibu Asalia, pemulihan orang tua mama hambamu, bahkan kesehatan Aimewa, bahkan kesehatan Ibu Linda, bahkan kesehatan untuk Ibu Lili mamanya Bapak Tony,
Bahkan jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain-lainnya Tuhan Yesus, yang hamba-Mu belum sepenuhnya ketahui kondisinya karena adanya virus corona sehingga membatasi kami untuk berkunjung, bertemu satu dengan yang lainnya. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan berkati Tuhan, jika ada yang sakit jamah, biarkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan mereka. Obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi biarkan menjadi cara Tuhan tersendiri menyembuhkan mereka. Lebih daripada itu kuasa-Mu yang bekerja menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan berbagai pergumulan yang berbeda-beda, biarkanlah kami menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Dan biarkanlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya bahwa rencana dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, pemerintahan, jajaran yang tertinggi sampai terhadap RT RW, baik daerah-daerah terpelosok sekalipun, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan bagi mereka menghadapi situasi dunia saat ini Tuhan. Secara khusus untuk Presiden Jokowi, berikan hikmat beliau untuk mengambil keputusan-keputusan yang harus diputuskan. Tuhan, kami rindu virus corona lenyap dari muka bumi ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarkan virus corona lenyap dari muka bumi ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu suasana boleh normal kembali, sehingga tidak membatasi diri kami, anak-anak Tuhan, boleh bersama-sama berkumpul memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, pulihkan keadaan bangsa dan negara kami ini. Lenyapkan virus corona dalam nama Yesus. Kami rindu juga melalui peristiwa ini banyak jiwa-jiwa boleh percaya kepada-Mu ya Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau dan percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan, keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Gereja-gereja Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dan kami rindu keluarga-keluarga jemaat yang tinggal di gereja, di pastori, bisa menjadi berkat dan teladan bagi keluarga, bagi orang-orang tetangga yang ada di keliling gereja, di tetangga-tetangga gereja. Sehingga gereja-Mu boleh menjadi tempat persinggahan anugerah Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi lingkungan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seutuhnya kehidupan dan doa-doa kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati oleh firman Tuhan. Dan percaya akan mujizat daripada Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Seturut dengan kehendak yang daripada Tuhan itu sendiri. Bersama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian, mari kita mengucapkan doa Bapa kami, dan nanti akan dilanjutkan doksologi puji Allah Bapa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Mu kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudari Bapak Ibu saat ini berada, mari kita boleh bersama buka hati kita, mengharapkan iman kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarkanlah kiranya damai sejahtera yang daripada Allah
dan melalui persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, serta dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang terus akan menyertai langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang terus akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mulai dari saat ini kekal besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat terus genap. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyapa puji Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu God is good all the time. Ya. Tuhan selalu baik setiap waktu, setiap detik, tik, tik, tik. Ya. Tuhan itu selalu baik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Apa yang saya dan saudara pergumulkan, apa yang direncanakan, saya percaya bahwa semuanya itu tak lepas daripada caranya Tuhan. Amin. Saya dari tempat ini Bapak Ibu terus bergumul dan rindu supaya kita bertemu kembali ya ibadah dalam ruangan ini. Ya, tapi sabar-sabar dulu supaya virus corona dalam nama Yesus lenyap dari muka bumi. Amin. Baik, saya pada akhirnya menyampaikan shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Santi Joko.